Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Ditya dengan NPM 0651230004. Baik, di sini saya ingin membuat tugas pembuatan user persona Lofi dan juga HiFi. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, langkah pertama itu kita tuh butuh riset dan analisis kebutuhan. Nah, yang kami lakukan adalah melakukan riset singkat saja terhadap teman-teman kami, teman terdekat kami, pacar kami, atau siapapun kami, yaitu dengan syarat mahasiswa yang akan menggunakan aplikasi ini untuk mengakses informasi kos. Kami juga mengidentifikasi bahwa pengguna membutuhkan proses login yang dirasa itu harus cepat, mudah dipahami, dan tidak membingungkan, begitu kurang lebihnya. Nah, di sini saya membuat sekitar ada 6 kotak rectangle. Nah, yang dimana keenam kotak tersebut saya peruntukkan salah satunya untuk menaruh foto berdua bareng someone dan singkat perkenalan. Udah di-spill tadi Riza Ditya, usia 19 tahun, pekerjaan menjadi orang tua, dan sininya kota Bogor. Nah, di sini tuh saya taruh bahwa ada mahasiswa yang tinggal di kos bersama 5 kawan lainnya yang sering mengalami kesulitan dalam mengelola pembayaran sewa, jadwal kebersihan, dan komunikasi dengan pemilik kosannya. Nah, di sini saya ingin sebuah sistem yang mempermudah penyewa dan pemilik kos dalam mengelola administrasi kos secara digital. Nah, apa sih goals dari sistem atau aplikasi yang kita akan kembangkan? Nah, kita tuh pengen urusan kos tuh nggak ribet, bayar sewa on time, dan juga ngatur kebersihan jadi lebih gampang. Nah, lanjut behavior. Utamanya adalah, wait, utamanya adalah nih, pembayaran online dengan notifikasi, kalender piket, juga pelaporan kebersihan, forum diskusi penghuni kos, juga riwayat transaksi digital. Dan kita kemudahan aksesnya itu bisa digunakan di berbagai uh, device gitu loh. Bisa via mobile, via app, atau via web, desktop, dan lain-lain. Integrasi dengan metode pembayaran e-wallet dan transfer bank. Kan sekarang zaman udah canggih ya. Bisa pakai banking, bisa pakai Dana, dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang men-trigger kita bikin aplikasi atau sistem ini? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa bayar kos ini ribet. Kenapa ribetnya? Di satu, uangnya pasti. Yang kedua, lupa deadline. Dan bisa juga kalau rame-rame nagih temen nih ya. Terus apalagi udah ditagih, belum bayar, bukti hilang. Nah, itu dia. Udah ditagih, udah bayar, buktinya hilang, kan agak chaos ntar ya. Juga yang kedua adalah laporan rusak lama ditanggapi. Nah, jadi ke si pemilik kosnya harus chat berkali-kali. Kan agak ribet ya kalau harus di-chat berkali-kali. Jadi si pemilik kos dan juga penyewa kos itu harus standby minimal 1 hari buka aplikasinya agar ada report atau keluhan-keluhan dari penyewa kosnya itu lebih terdesentralisasi. Ah, itu dia. Jadwal piketnya berantakan, nggak jelas, ada yang males. Nah, di sini bisa kita gunakan fitur upload bukti foto. Nah, begitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk males dan juga bohong gitu. Lanjut, transparansinya kurang, status pembayarannya nggak jelas. Nah, grup WA kacau, info penting hilang dalam chat, ketimbun grup. Itu dia masalahnya. Kita harus buat satu sistem di mana satu
orang bisa, bukan satu orang ya, satu sistem ini tuh bisa ngasih informasi yang jangkauannya dia gitu loh. Tujuannya dia. Jadi di HP dia itu nggak tertumpuk oleh grup-grup yang nggak jelas gitu. Dia langsung on on face on time gitu loh informasinya dari si pemilik kos tentunya. Nah lanjut kita pembuatan lofi ya kan. Waduh jangan spill dulu. Nah di sini langkah kedua itu pembuatan sketsa dan wireframe lofi. Nah, setelah memahami kebutuhan si pengguna usernya, kami mulai membuat lofi. Pada tahap ini, saya memfokuskan pada struktur dasar dan halaman login seperti penempatan penempatan button username, penempatan button password, dan penempatan button login begitu. Lanjut kita ke High-V. Nah, di High-V ini saya menggunakan background hijau sedikit kebiruan atau biru sedikit kehijauan dengan gradasi ungu di tengahnya gitu. Di tahap yang low-fi tadi itu tujuannya adalah untuk mempermudah validasi awal tanpa distraksi visual. Jadi tanpa visual-visual yang terlalu aneh gitu kan. Kalau ini di ACC lanjut begitu. Nah, yang tahap ketiganya adalah desain high-V. Nah, setelah low-V tadi disetujui di ACC nih. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap sekarang nih high-V. Nah, di sini saya sudah menambahkan visual seperti ini nih yang di depan nih. Gradasi warna latar belakang agar tampilan lebih menarik dan modern. Nah, lanjut kita buat kayak kotak sederhana ya kan dengan teks masukkan akun Anda di tengah-tengah nih presisi banget. Nah, ya kan? Lanjut kita buat dua button. Yang pertama itu tuh button untuk apa? Untuk betul username. Dan yang kedua untuk password. Nice. Nah, yang ketiga buttonnya untuk apa teman-teman? Nice. Masukkan sekarang. Dan kita tuh buat apa ya namanya ya? Footer kali ya. Footer ini tuh dibuat oleh kelompok dua Mas Anis. Bukan Mas Anis ya, Mas Nice. Nice. Begitu. Nah, uji tampilan dan konsistensinya nih. Terakhir banget. Saya memastikan bahwa semua elemen pada halaman login ini konsisten dan fungsional, ya kan? Meskipun nih belum tentu nih diimplementasikan, namun tampilan ini tuh kayak sudah siap untuk diuji oleh pengguna dalam bentuk prototype. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi itulah proses pembuatan halaman login, mulai dari riset sampai ke tahap desain akhir nih. Semua saya kerjakan dengan tujuan utama, syarat OTP, dan juga membuat pengalaman login yang mudah, cepat, dan halaman nyaman bagi pengguna. Begitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.